Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Hana Srianti Saragi. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang saya unggulkan, yaitu efektivitas penggunaan media interaktif dan jingle pendidikan kesehatan reproduksi remaja terhadap pencegahan kehamilan tidak diinginkan pada remaja putri di Panti Asuhan Simpang 3 Medan. Nah, penelitian ini merupakan penelitian yang memberikan dukungan kepada transformasi kesehatan di pilar pertama, yaitu pelayanan primer, di mana penelitian ini dilakukan untuk pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja. Adapun pendahuluan dari penelitian ini, latar belakangnya adalah hari-hari ini kehamilan tidak diinginkan banyak terjadi di Indonesia, bahkan di dunia. Bahkan WHO juga menyatakan bahwa banyak kasus kehamilan tidak diinginkan pada remaja. Bahkan kehamilan ini terjadi di masa-masa pubertas, di mana remaja itu masih dalam keadaan unstable dan gampang terpengaruh dengan lingkungannya. Kehamilan tidak diinginkan pada saat ini banyak dialami oleh remaja putri karena merupakan pergaulan yang bebas, kemudian kurang dukungan dari orang tua, kemudian mungkin pengetahuan yang kurang terhadap kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, Kepala Kependudukan dan KB Indonesia Nasional mengatakan bahwa jumlah kasus kehamilan tidak diinginkan di Indonesia pada saat ini cukup tinggi, bahkan ada di angka presentasi 17,5% di seluruh Indonesia. Nah, artinya apa? Bahwa dari setiap 100 orang ibu hamil hari ini, kalau ditanya, ada 17 orang yang memang tidak menginginkan kehamilannya, dan rata-rata kehamilan itu terjadi di masa remaja mereka. Bahkan juga kehamilan ini banyak terjadi karena memang kurang kontrol atau kurang dukungan dari keluarga, sehingga ketika remaja itu mengalami kehamilan di luar nikah, kehamilan di masa dini, di usianya yang sangat muda, maka itu akan berdampak menyebabkan terjadinya banyak komplikasi, misalnya terjadi aborsi, kemudian melahirkan bayi yang berat badan lahirnya rendah, kemudian juga akan ada komplikasi intrapartum, persalinan macet, perdarahan, dan lain sebagainya, bahkan sampai mengakibatkan terjadinya kematian. Nah, oleh karena itu memang kehamilan tidak diinginkan ini sangat-sangat perlu diperhatikan oleh kita semuanya, sehingga saya sangat tertarik untuk meneliti ini dan menginginkan bahwa akan ada banyak effort, banyak usaha yang bisa dilakukan untuk mencegah kasus ini semakin meningkat di masa-masa yang akan datang. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penggunaan media interaktif serta jingle pendidikan kesehatan remaja itu efektif tidak untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja. Nah, landasan teorinya bahwa diharapkan dari penelitian ini bahwa perilaku itu akan mengalami perubahan, di mana perilaku itu terdiri dari pengetahuan, sikap, dan tindakan, dan ketika dia diberikan pengetahuan, maka diharapkan akan terjadi perubahan perilaku. Nah, ini merupakan jingle yang kami sudah siapkan. Saya sudah siapkan untuk menjadi salah satu media interaktif, untuk media promosi kesehatan untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, saya menciptakan bersama arranger sebuah jingle yang kami beri judul "Katakan Tidak Pada Kehamilan yang Tidak Diinginkan". Nanti di akhir dari presentasi ini saya akan nyanyikan jinglenya buat kita semuanya. Nah, metodologi dari penelitian ini adalah penelitian kuasi eksperimen, di mana rancangannya adalah rancangan one group pretest and post test. Dan tujuan dari penelitian ini menggunakan metodologi ini adalah untuk mengetahui apakah penggunaan media interaktif dan jingle pendidikan kesehatan itu efektif terhadap perubahan perilaku remaja sehingga dapat mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, yang akan diukur pada penelitian ini adalah
perilaku pre dan post intervensinya nanti. Kemudian data yang sudah dikumpulkan nanti dalam bentuk data primer dan data sekunder akan dianalisis menggunakan uji statistik, yaitu per sample test, sample t-test, dan jika ada redistribusi normal maka dia akan diuji dengan uji Wilcoxon. Nah, demikian untuk metodologinya. Selanjutnya, dari hasil penelitian yang sudah saya lakukan, maka didapatkan bahwa penggunaan media interaktif serta jinggal pendidikan kesehatan ini ternyata mempengaruhi pengetahuan, sikap, dan tindakan remaja itu terhadap pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, oleh karena itu, setelah dilakukan uji selanjutnya, uji normalitas, maka pengetahuan, sikap, dan tindakan terhadap pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja itu dibandingkan dengan analisis uji Wilcoxon, sehingga dari hasil uji tersebut maka didapatkan bahwa tingkat pengetahuan, sikap, dan tindakan dari anak remaja tersebut sebelum dilakukan tindakan intervensi pemberian pemberian pengetahuan melalui media interaktif dan jinggal, maka didapatkan ada pengaruh penggunaan media interaktif dan jinggal pendidikan kesehatan terhadap remaja untuk mencegah kehamilan tidak diinginkan. Jadi ada pengaruhnya terhadap pengetahuan, sikap, dan tindakan remaja tersebut. Nah, jadi dari sini diketahui bahwa ada perbedaan yang sangat signifikan dari pengetahuan, sikap, dan tindakan pre-intervensi dan sesudah dilakukan intervensi berupa penggunaan media interaktif dan juga jinggal pendidikan kesehatan. Nah, pembahasan dari penelitian ini bahwa ketika remaja diberikan pengetahuan, bahkan pendekatan dengan media interaktif dan juga jinggal pendidikan kesehatan, dia mau mengalami perubahan dalam hal apa aja, pengetahuan, sikap, dan tindakan. Nah, hal ini sesuai dengan penelitian yang menjadi referensi dari penelitian yang saya lakukan, bahwa sesuai dengan penelitian Asbar katakan bahwa faktor yang paling dominan mempengaruhi perubahan perilaku seseorang itu adalah ketika diberikan pengetahuan, pendekatan, bahkan juga pendekatan-pendekatan yang signifikan memang adalah pendekatan dengan memberikan media interaktif dan jinggal pendidikan kesehatan. Nah, kesimpulan dari penelitian yang sudah saya lakukan bahwa penggunaan media interaktif dan jinggal pendidikan kesehatan reproduksi terbukti memberikan efek perilaku yang berubah terhadap pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja putri. Kemudian ternyata jinggal menjadi salah satu pilihan yang paling baik sebagai sebuah alat promosi kesehatan untuk mendukung perubahan perilaku pada kehamilan yang tidak diinginkan. Serta yang terakhir, bahwa penggunaan media interaktif dan jinggal pendidikan kesehatan reproduksi remaja dengan jinggal yang sudah kami ciptakan dengan katakan tidak pada kehamilan tidak diinginkan ternyata membuat perubahan perilaku remaja di sana itu berubah secara bermakna. Nah, demikian, dan baik, saya akan menyanyikan lagu jinggal yang saya gunakan sebagai media interaktif untuk penelitian saya ini. Saya akan nyanyikan dalam 3, 2, 1. Hai kawanku, siapa bilang kita cantik? Memang benar kita cantik, tapi bukan sok cantik. Hai kawanku, cintai masa depanmu, jauhi seks bebas, hindarilah KTD. Katakan tidak pada seks bebas, katakan tidak pada kehamilan yang tak diinginkan. Kehamilan yang tak diinginkan haruslah dicegah agar masa depanmu cerah. Nah, itu dia jinggal yang saya gunakan untuk alat penelitian saya. Demikian, terima kasih buat perhatiannya. Salam sehat untuk kita semua.